lawan ke petugas bager ke petugas ini premannya ini. Pada saat itu memang mereka minum, ada beberapa orang yang kita sudah lakukan pemeriksaan juga sekarang, kurang lebih sekitar 12 orang ya yang minum. Cuma yang melakukan pemukulan terhadap korban berdasarkan hasil alat bukti yang kami dapatkan, yaitu hanya satu orang bersama inisial I. Saya ucapkan terima kasih pada Kapolda Jabar, Reskrim Polda Jabar, kemudian jajaran Resmob, kemudian Kapolres Purwakarta, dan Reskrim Polres Purwakarta dan Resmobnya. Saya ucapkan terima kasih yang telah dengan cepat menangkap pelaku pemukulan yang berakibat kematian Pak Dadang yang hajatan di Desa Kertamukti, Purwakarta. Semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi dan semoga kita semua siaga dalam setiap saat agar peristiwa kriminal tidak terjadi di Jawa Barat. Kalian udah tahu berita ini? Oke, sebelum masuk ke kasusnya, izinkan gua mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang tinggalkan dan semoga amal ibadah korban diterima di sisinya. Amin. Kasus ini tuh lagi viral banget di media sosial, guys, karena menurut gue ini sangat meresahkan dan memang sudah sering terjadi dan kali ini merenggut nyawa seseorang. Jadi ada seorang pria berusia 58 tahun atau seorang kepala keluarga tewas dianiaya atau dikeroyok oleh sekelompok pemuda setempat atau preman setempat gitulah istilahnya. Dan si pemuda-pemuda ini tuh minta uang keamanan atau uang jatah preman untuk hajatan anaknya si bapak ini gitu. Jadi hari Sabtu kemarin lah kejadiannya. Nah terus si bapak ini nggak mau ngasihin uang keamanan atau uang jatah preman sekitar 500.000 dimintanya. Dan kala itu tuh si pemuda-pemuda ini tuh katanya lagi di bawah pengaruh alkohol ataupun lagi mabuk gitu. Nah terus kondisi tuh chaos karena si pemuda-pemuda ini tuh maksa gitu dan nggak diturutin. Akhirnya mereka marah dan puncak amarahnya tuh akhirnya melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada bapak ini. Pada hasil penyelidikan kepolisian, mereka menemukan bahwa ada sebilah bambu yang menyasar ke kepala korban hingga menyebabkan ia tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Lalu saat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong gitu. Dan ini tuh lumayan miris karena kata kesaksian adiknya korban ini kalau keluarga itu udah ngasihin jatah premannya sekitar 100.000. Tapi ternyata si pemuda-pemuda ini tuh minta nambah lagi 500.000. Pada akhirnya nggak dituruti dan akhirnya berakhir dengan kematian seseorang. Menurut gue ini udah sering terjadi banget di daerah-daerah dan gue tuh udah tahu banget kasus ini tuh lumayan sering banget gue dengar di daerah gue sendiri. Jadi menurut gue harus diusut tuntas. Dan saat ini kepolisian masih mengejar beberapa pelaku ya, karena ini tuh gak cuma satu orang, karena ini lebih dari sekitar 2 orang gitu. Jadi semoga harapannya pelakunya tertangkap dan diberi keadilan yang setimpal dari kehilangan keluarga korban saat ini. Polisi masih melakukan penyelidikan. Kita tunggu update-nya dan kita usut tuntas kasus ini, oke? Oke, segitu aja berita pagi ini. Dan kalian tuh mau gue bahas kasus apa lagi, silahkan tulis komentar di bawah ya. Oke, bye-bye. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Dan kita doakan untuk almarhum, semoga diterima iman Islamnya dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Saya berharap kepada aparat penegak hukum agar memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku premanisme yang terjadi di Desa Kertamukti, Kampung Cikumpai. Kami berharap di Purwakarta tidak terjadi seperti ini lagi. Padahal bayar cash test 1.500.000 ke bawah, tapi pas acara tidak ada pengamanan, masih tetap yang punya hajat yang riweuh. Tah eta maksudna ayeuna Bang Jorek nganter panganten ya, ngurus-ngurus cenah ka desa, terus ka polsek dan ramil, ka tokoh masyarakat. Pokoknya mah selama Bang Jo bisa nganter, dianter lah pokoknya mah. Lamun mayar meureun piraku teuing ka wabub sitah mayar. Lamun memang sitah mayar pangmayarkeun meureun saha oknumna yang udah gue lah. Terima kasih Pak Polisi telah menangkap para pelaku pengeroyokan seorang bapak hajat yang terjadi di Purwakarta
sampai meninggal ya. Ini gerak cepat polisi ini patut diacungi jempol, walaupun ini ada tekanan netizen dan juga tekanan dari Bupati dan Gubernur Jawa Barat. Nah, ini salah satu yang di sini itu yang kabur kayaknya itu. Yang kabur, yang kemarin sempat dikabarkan kabur satu orang itu, nah sekarang udah tertangkap dan ditembak sama polisi. Nah, sebelumnya kan ada juga tuh yang menyerahkan diri juga gitu. Dan alhamdulillah kejadian ini telah sampai ke telinga Pak Gubernur. Dan tadi Pak Gubernur sudah mengunjungi keluarga korban. Semoga para pelaku dihukum yang seberat-beratnya. Dan Om Jen sekarang langsung mengeluarkan surat edaran tentang memperketat perizinan hajatan atau perizinan keramaian, baik itu misalkan mau hajatan nikah, sunatan ataupun syukuran dan yang lain-lainnya. Nah, jadi harus ada fakta integritas sekarang. Jadi harus terlibat itu aparatur desa, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat dan sebagainya. Kalau misalkan itu sudah terpenuhi baru dibolehkan. Nah, gitu. Kalau misalkan fakta integritasnya nggak ada, nah tidak dibolehkan. Ini lebih cenderung ke safety lah ya setelah ada kejadian ini. Nah, dilansir dari Detik News terkait dengan kejadian di mana seorang warga tewas dikeroyok oleh preman yang diduga meminta jatah atas hajatan warga. Nah, jadi kejadian ini tuh terjadi di Kecamatan Campaka, Purwakarta. Jadi menurut kronologinya ini, si kelompok preman ini minta jatah, jadi udah dikasih nih 100.000. Terus jam 3 datang lagi minta 500.000, tapi karena korban menolak, jadi terjadilah cekcok dulu sebelum korban dipukul melalui bambu. Jadi korban pada saat itu tidak sadarkan diri, terus dibawa ke rumah sakit. Cuman sayang nyawanya tidak tertolong. Nah, gimana guys tanggapannya terkait dengan berita ini? Emang sih preman itu susah diberantas karena mungkin ya, menurut keyakinan saya, ada yang memeliharanya. Berita viral ya hajatan maut di Purwakartanya. Bisa nuta apa ya, aya kasus di Purwakarta anu ngayakeun hajatan berujung meninggal dunia. Sebelumnya orang mengucapkan turut berbelasungkawa dan berduka cita. Mudah-mudahan amal ibadah korban diterimalah ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang rek negaskeun poe 3 poin anu disebutkeun ku Bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi heuh. Pertama, geus lah tong aya mabok-mabokan. Jadi kan biasa mun hajat sok aya keamanan, geus cek mun kaciri aya mabok usir. Tahu laporkeun ka polisi langsung beres. Kuduna mah. Nu kaduanya, Bapak aing meminta maaf karena belum bisa memberi pelindungan maksimal kepada warga Jawa Barat. Jangan ieu anu kudu dipikirkeun, aduh anjing ieu sampah masyarakat ya. Keur mah miskin, teu gablek duit loba gaya. Sosokan mabok di hajatan batur. Duitna minta ke batur. Teu mere digebugan. Tarol anjing, geus bener. Pokoknya mah ka Bapak polisi mun kenge eta nu 10 jelema anana, hukum mah saberat-beratna. Geus da percuma di luar oge. Ngawirangkeun sampah nu kitu mah. Ini sungguh sangat miris ya, seorang tuan rumah pernikahan dikabarkan meninggal dunia setelah dianiaya oleh sekelompok preman di Purwakarta, Jawa Barat. Lebih miris lagi, di media sosial ada komentar seperti ini yang menyalahkan KDM, Gubernur Jawa Barat. Seingat saya, sejak awal menjabat, KDM itu sangat anti premanisme. Itu dinyatakan dengan tegas sampai kemudian memunculkan semacam serangan balik dari organisasi-organisasi tertentu yang merasa terganggu oleh pernyataan dan sikap KDM. Nah, kalau ada kasus seperti ini, tidak tepat menyalahkan KDM karena sikap KDM sudah jelas. Premanisme itu tidak mungkin hilang tanpa ada keterlibatan atau peran aktif dari pemerintah daerah setempat, juga aparat penegak hukum. Kemudian bagaimana aspek pidananya bagi orang-orang yang menjadi pelaku kekerasan hingga menimbulkan kematian seperti ini? Ya, ini diatur di pasal 262 KUHP ayat 4 dan ayat 5. Kalau tindakan pengeroyokan muka umum sampai mengakibatkan kematian seseorang, maka ancaman pidananya adalah 12 tahun penjara, kemudian hukuman tambahan misalnya dengan ganti rugi.
jelas.